kedatangannya dan waktunya. Jadi memang seperti yang kemarin beberapa kali kita sudah komunikasi bahwa memang akan ada kuliah umum atau ada semacam sharing lah ya untuk kita di sini. Dan memang ini sekarang Pak menarik Pak. Kemarin saya tanya juga apakah ada alat yang bisa kita gunakan untuk menilai bangunan existing yang memang kemarin saya diminta untuk mengetes gitu. Jadi memang ini sangat dibutuhkan seperti yang dikatakan oleh Pak Kaprodi tadi, Pak Samsuardi, bahwa memang kebutuhan dari dinas perumahan dan pemukiman itu wajib dan harus sekarang diwajibkan untuk memiliki sertifikat layak fungsi. Itu kalau sudah dibangun. Kalau sebelum dibangun itu harus ada namanya PBG dan semuanya online dan semuanya juga harus ada sidangnya. Dan termasuk juga Pak Samsuardi Batubara ini juga adalah seorang TPA ya, dan memang yang akan menilai kita gitu. Jadi saya sebenarnya ketar-ketir ini Pak. Saya juga adalah konsultan pemohon, sering sebagai konsultan pemohon, dan Pak Samsu ini adalah TPA-nya gitu. Jadi memang harus wajib dan sangat ketar-ketir saya Pak dibuat karena dokumen itu kalau tidak benar dan tidak layak untuk diluluskan memang tidak layak gitu katanya. Dan memang itu kita salah satunya harus ya kita pelajari pada hari ini, yaitu dari bentar Pak ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang instrumentasi forensik engineering, perawatan dan restorasi konstruksi bangunan. Dan memang saya harapkan juga Pak nanti bisa kita kenal ya beberapa alat-alat yang bukan hanya satu saja, yaitu scan barcode Pak ya. Saya cuma tahu itu aja Pak. Scan barcode mungkin ada alat-alat lain yang memang lebih efektif dan intinya Pak lebih murah Pak. Lebih murah dan lebih akurat. Ya, jadi tidak usah perpanjang lagi ya, saya tidak mau lagi memperpanjang, saya persembahkan untuk kita semua Pak Zulfikri dari PT Testindo. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Yohanes, Pak Kaprodi, Pak Kajir, semuanya adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan yang hadir di room Zoom ini. Dan bincang konstruksi ini saya akan membahas apa aja tool-tool dan bagaimana metodenya untuk kita menilai bangunan. Saya nggak ngomong harga ya, kita akan bicara tool-toolnya. Saya akan sampaikan keseluruhan. Nanti kalau dari adik-adik atau Bapak dosen juga mau bertanya silahkan. Dan saya mungkin kalau perlu nanti akan buka file-file detail. Ini kan paparannya umum gitu ya. Oke, saya buka dulu pertama ya. Tool yang jadi dalam rangka kita forensic engineering itu apapun bangunannya, apapun jenis strukturnya kurang lebih sama. Baik itu di gedung, baik di jembatan, baik itu di jetty maupun bangunan struktur lain ya. Itu ada struktur pesawat, struktur otomotif, ada mobil, atau struktur-struktur apapun itu bentuknya, itu sama prinsipnya dalam kita menilainya. Dan gambarannya akan sama. Jadi di sini adalah saya buka dulu pertama alur kerjanya, proses pemeriksaan atau evaluasi bangunan. Dari mulai koordinasi instansional, seandainya anggaplah saya adalah konsultannya yang akan menilai, atau Pak Yohanes nih yang memang menilai bangunan ya, dia akan melakukan koordinasi sebelumnya, misalnya ke pemilik ya. Pemilik itu kita akan konfirmasi apakah ada gambar rencana, apakah ada as-built drawing dulu, apakah ada data tanahnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba collect data-data itu, foto-foto awal-awal gitu ya. Setelah itu kita akan, engineer akan lakukan detail visual inspection. Itu ada standar di ACI. Di sana nanti akan difoto, akan diambil screenshot dan diklasifikasi kondisi yang ditemukan secara pandangan mata. Lalu setelah itu, karena ditemukan sesuatu yang penting untuk didetailkan lebih khusus, maka kita gunakan alat-alat. Nah, jadi memang tidak selalu itu alat-alat gitu. Maka ketika kemarin ada gempa di Jakarta sini, kami kebetulan mendampingi Cipta Karya di sini, juga di Cipta Karya Sumsel. Mereka rutin koordinasi sama kita, bertanya tentang bagaimana cepat menjawab
pertanyaan dari owner-owner gedung pemerintah gitu. Yang mereka bertanya apakah ini kan budget terbatas, bagaimana nih apakah masih aman atau tidak gitu. Nah, di situ bisa kita lihat dari apakah visualnya itu retaknya masuk retak struktur atau tidak gitu ya. Nah, kalau di bangunan gedung ya kita akan lihat di bagian-bagian yang kritikal di sana apakah retaknya masuk kategori struktur atau non struktur. Baik, pemeriksaan khusus di sini yang pertama itu adalah pemeriksaan geometri. Dan pemeriksaan geometri ini kita akan cek juga verticality, alignment dari bagian-bagian di bangunan tadi, dan kita punya 3 dimensinya, itu penting sekali. Makanya di sini nanti akan ada alat-alat yang tersendiri ya untuk pemeriksaan geometri. Lalu kedua, kita perlu properties materialnya. Nah, kalau di sini ada bangunan dari baja, bangunan dari beton, itu beda-beda nanti. Intinya adalah kita akan dapatkan data dengan alat-alat yang mengetahui mutu dari betonnya, mutu dari bajanya, tulangannya, dan sebagainya. Lalu, karena ini bangunan gedung, bangunan sipil ini dia diposisikan di atas tanah ya, maka nanti terkait juga tuh dengan data tanah, terkait dengan nanti pondasi dan lain sebagainya. Maka perlu juga kita beberapa kasus karena bangunannya miring, pondasinya turun, kita perlu data tanah juga. Nah, sebenarnya dari data basic geometri dan properties dari beton dan baja atau apalah jenisnya nanti strukturnya, itu udah bisa kita menghitung kapasitasnya. Namun di sini beberapa kasus kita harus lakukan lebih lanjut, makanya ada juga tuh alat-alat yang digunakan dengan tambahan dengan sensor-sensor untuk loading test, itu kemudian statik, loading test dinamik. Nah, ini tergantung keperluan gitu ya. Nah, untuk misal bangunan-bangunan baru seperti jembatan itu wajib ya loading test. Tapi kalau bangunan-bangunan yang memang gedung juga, kalau memang mau dipastikan kapasitasnya, itu loading test menjawab itu gitu. Karena memang di sini nanti akan kita jelaskan juga di belakang nanti, ternyata dengan kita punya data geometri dan properties material, itu tidak menggambarkan perilaku strukturnya secara sebenarnya, karena ada simpangannya. Nanti juga kita akan lihat kan berapa persen simpangannya, dia ada berapa paper yang kita bisa referensi. Makanya pengujian statik maupun pengujian dinamik dalam hal ini loading test namanya, itu sangat membantu ketika kita ingin kepastian karena kritikalnya bangunan atau lantai yang kita akan gunakan misalnya. Nah, ini penghitungan kapasitas struktur. Nah, intinya kita menggunakan pendekatan finite elemen dengan inputan data geometri dan properties material yang kita uji dengan alat-alat tadi. Lalu kita evaluasi berdasarkan kode-kode, misalnya kayak kode-kode standar SNI, ada berapa kode ya tergantung keperluan kita dari bangunannya. Di sana kita akan hitung kapasitas struktur. Mana yang masuk, mana yang tidak masuk, dan yang tidak masuk nanti kita akan buatkan rekomendasi perkuatan atau perbaikannya. Nah, beberapa bangunan itu juga sampai dia minta direkomendasikan early warning-nya karena bangunannya penting sekali gitu. Makanya ada sensor yang dipasang untuk early warning. Nah, inilah gambaran alur kerja pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi kondisi bangunan. Sini ini saya harap adik-adik semua atau teman-teman yang hadir bisa copy nih keseluruhannya nih. Baru saya ke detail ke belakang. Semua di belakang akan merefer ke halaman ini. Oke. Nah, pertama, data geometri kita bisa akan dapatkan dengan alat yang canggih gitu ya. Bisa pakai LIDAR namanya, bisa pakai laser scanner. Nah, ini contoh gambar alatnya. LIDAR itu dia pakai drone biasanya. Dia terbang ke atas, dia potret lah itu bangunan tadi. Terus laser scanner, dia juga potret tuh, foto, lalu diproses lah di software, nanti dapat point cloud. Jadi ibarat satu kali potret itu dia dapat miliaran titik. Titik itu nanti digabungkan, diproses, nanti di 3D model. Nah, ini alatnya canggih, tapi sangat mahal, tidak cocok untuk umum gitu ya. Nah, gimana metodenya yang geometri ini yang lebih sederhana? Yaitu dengan sketsa. Lalu kita ukur manual, bisa pakai meteran, bisa pakai laser distance meter. Nah, untuk ngecek verticality, leveling, kita bisa pakai alat
seperti alat survei, total station, auto level misalnya. Ini bisa membantu kita untuk mendapatkan gambaran geometri dari bangunan tadi. Nah, untuk properties, jika bangunannya beton, itu dalam pengujian itu ada namanya destructive test, ada namanya non-destructive test. Di laboratorium itu ada pasti di lab kita juga di Unika, saya yakin itu ada uji compression ya. Biasanya itu kita mengambil sampel dengan merusak bangunan dengan core drill. Saya rasa ada udah belajar di coring, lalu dia dibawa ke lab, ditekan. Nah, itu udah nilainya pasti. Nah, itu SNI memang mewajibkan itu sebagai dasar. Kalau secara hukum nanti ada kasus, itu diwajibkan, yang jadi dasar adalah untuk berargumen adalah data core drill ini gitu. Tidak bisa data-data NDT. Nah, di NDT itu adalah pengujian tidak merusak, yang artinya metode tidak langsung, yang tidak seperti data destructive test, cuma dia mendekati data destructive test dengan compression tester tadi. Nah, pertama untuk mutu beton, kita bisa cek dengan hammer test, bisa juga dengan ultrasonic pulse velocity. Hammer test ini dengan ultrasonic pulse velocity sama-sama untuk estimasi compression testing dari beton. Jadi nanti kita bisa tahu tuh K berapa metodenya. Kalau hammer test dia kuat tumbuk, kalau ultrasonic pulse velocity dia pakai suara. Jadi ada gelombang suara yang balik. Kalau nanti ada standarnya, dia balik nanti berapa cepat dia balik, itu ada standarnya untuk kepadatan dari si beton tadi. Nanti ada kalkulasi beberapa proses, nanti bisa tahu tuh sama-sama ujungnya sih berapa sih compression testing estimation dari satu beton yang kita uji. Nah, yang kedua biasanya itu tulangan ya. Tulangan itu bisa kita pakai concrete cover meter. Jadi fungsinya kita bisa tahu tuh tulangannya tuh dari permukaan itu berapa tebal selimutnya ke tulangan. Lalu berapa jarak dari tulangan A ke tulangan selanjutnya dan ke tulangan selanjutnya. Nah, concrete cover meter ini dia mengestimasi juga ukuran tulangan, diameter tulangan. Cuma metodenya memang tidak pasti gitu. Makanya biasanya kalau di proyek-proyek kami juga konsultan penilai bangunan juga, biasanya kami juga chipping untuk memastikan diameter tulangan. Atau kalau customer-nya ada uang, dia pakai metode ultrasonic tomograph. Atau juga sebutnya georadar konkret itu juga bisa untuk memang mengestimasi diameter tulangan dengan memvisualkan. Jadi alat yang ultrasonic pulse echo dan ultrasonic tomograph ini, dia bisa selain mendapatkan ukuran tulangan secara estimasi juga sebenarnya, cuma lebih 3 dimensi bentuknya, juga berfungsi untuk melihat apakah ada void atau honeycomb dalam beton. Untuk beton yang memang sangat vital seperti di dam atau di bendungan atau misalnya di terowongan, itu sangat penting sekali dicek gitu dengan alat-alat seperti ini, ultrasonic tomografi ini. Nah, untuk bangunan-bangunan yang udah berumur atau berada di tempat-tempat yang memang potensi korosif, maka dicek juga korosif dengan mengecek karbonasi betonnya dan korosi tulangannya. Ini ada carbonation tester dengan cairan, ada juga rebar corrosion tester. Nah, ini semua di halaman ini dia menunjukkan propertiesnya alat-alat untuk menilai propertiesnya beton, bangunan dari beton. Bagaimana dengan bangunan dari baja? Bangunan dari baja, untuk mengetahui properties material baja, kita bisa cek secara langsung dengan metode tensile tester. Tensile tester itu si sampelnya ditarik, nanti keluar yield point-nya nanti titik lelehnya itu, kita bisa tahu nanti nilai sebenarnya dari material baja. Cuma nggak mungkin dilakukan di bangunan baja, misalnya bangunan yang existing. Makanya kita bisa lakukan estimasi kuat tarik itu dengan metode hardness tester. Di sini ada di paling kiri, lip hardness tester, itu ada tensile strength estimation. Dia bisa mengestimasi tensile. Nah, bangunan baja itu dia cenderung dilapisi untuk menahan laju korosi. Makanya standar SNI itu juga ada tuh tebalnya pelapis. Nah, ini ada alat cek tebal pelapis, coating thickness gauge.
Dan untuk melihat laju korosi, kita bisa mengecek dengan ultrasonic thickness gauge. Jadi dengan cara membandingkan remaining thickness sekarang dengan tebal standar. Jadi bisa tahu tuh berdasarkan tahun misalnya berapa kecepatan lajunya dari korosi itu. Nah, yang lain di baja itu dia biasanya ada baut ya, bolt throb. Jadi kekencangannya dicek. Dan juga sambungan-sambungan. Jadi kayak magnetic flow detector, daya penetran test itu semua mengecek sambungan di bangunan baja. Nah, half cell potential test ini yang paling bawah ini biasanya bangunan-bangunan yang komposit ya, biasanya sih itu barangkali ngecek korosi gitu ya, jarang digunakan di bangunan baja sih memang. Yang paling basic adalah lip harness, coating, thickness, dan juga daya penetran atau magnetic flow detector dan bolt throb test. Nah, ini semua bangunan dari baja yang pengetesannya. Nah, tadi itu struktur atas sudah kita tes, kita punya data geometri, kita cek propertiesnya udah ada. Nah, gimana kita menilai fondasinya? Karena beberapa bangunan itu memang perlu daya dukung, kita ngecek fondasinya juga. Fondasi prinsipnya sama, kita harus tahu geometrinya fondasi, berapa dalam, berapa lebar tapaknya, dan apakah mutunya oke gitu. Nah, ini pengetesan fondasi ini cukup tricky karena di bawah dan tidak kelihatan. Alat-alatnya juga alat-alat non-destructive test dan destructive test saya tampilkan di sini. Nah, untuk data geometri yang paling kanan itu pasti dengan cara digali gitu, digali. Kami sering lakukan digali. Nah, bagaimana menguji konstruksi pada masa pasca konstruksi ya. Nah, itu biasanya kalau mau tahu geometri bisa juga dengan georadar, pendekatan geofisika. Cuma memang georadar ini tidak bisa terlalu dalam dia dan sifatnya estimasi. Tapi memang kalau kondisinya tidak memungkinkan, daripada nggak ada data, prinsipnya kita punya data dengan georadar. Nanti dapat geometrinya fondasi. Bagaimana kita mengetahui kedalaman fondasi? Karena geopenetrating radar itu nggak bisa terlalu dalam. Bisa contoh bangunan-bangunan di lokasi-lokasi yang lahan gambut ya. Biasanya itu fondasi sampai 30 meter, 40 meter, 50, 60 meter. Itu sedalam itu kalau nggak dalam seperti itu dia nggak berdiri di tanah yang cukup layak gitu, dia berdiri tanah yang keras gitu. Maka tuh kita harus tahu kedalamannya. Makanya alat seperti ini, parallel seismic instrument ini yang membantu kita mengetahui dalamnya si fondasi. Metodenya adalah dengan kita membuat lubang bor 3 inci atau 4 inci di samping si tiang itu. Lalu si tiang itu dipukul nanti dan si probe dimasukkan, diulur ke dalam lubang bor tadi. Untuk nanti kita lihat sinyal, ketika kita pukul sinyalnya nanti akan dibandingkan ketika dia masih di posisi kedalaman tertentu, apakah fondasi itu masih ada nggak di situ kedalaman itu gitu. Kira-kira gambarannya begitu. Parallel seismic instrument untuk mengetahui dalamnya tiang. Nah, untuk pile integrity tester ini berfungsi untuk apakah si tiang ini retak atau integritas tiang disebutnya. Intinya sih ada retakkah tiang itu, patah atau posisi-posisi yang integritasnya berkurang gitu. Nanti dengan cara kita tetap memukul juga, bisa memukul dari atas atau memukul dari samping. Memukul dari samping itu biasanya karena tidak ada, prinsipnya adalah karena tidak ada data, daripada tidak ada data kita punya data. Dan sifatnya memang agak subjektif kalau yang dari samping itu tidak ideal. Tapi standarnya di ASME itu ada yang dipukul dari samping. Nanti kita akan dapat gelombang ketika awal dan gelombang balik. Nah, kalau gelombangnya lebih dari 2, itu artinya di kedalaman tertentu itulah terjadi sesuatu yang dicurigai patah atau retak. Tapi memang tidak terlihat gitu bentuknya seperti apa. Makanya itu memang makanya perlu tuh sekarang udah ada standarnya sih di masa konstruksi itu si tiangnya sebelum naik ke atas strukturnya itu diuji gitu. Makanya saya tampilkan juga di dalam slide ini, masa konstruksi itu biasanya si tiang itu kasih static load test. Terus juga ada namanya cross hole sonic loading test, CSL ya. Kita juga punya alatnya. Itu biasanya si tiang itu dari perencana itu udah mulai disiapkan pengujian CSL dengan menyiapkan lubang-lubang dari awal, ada lubang
pipa yang memang udah disiapkan untuk diulur probe nanti dan dicek sambil dipukul untuk ngecek nanti profil tiang lebih detail dan secara tomograf 3 dimensi ya kan kelihatan nanti ada rongga-rongga, ada void atau ada retak ada pembotoran tidak sempurna di kedalaman tertentu akan kelihatan secara 3 dimensi dengan cross hole sonic loading test. Nah, bagaimana dengan daya dukung tiang? Nah, tadi kan static load test itu metode langsung. Nah, metode langsungnya adalah file driving analyzer atau PDA. PDA itu kita bisa dapat daya dukung, bisa dapat macam-macam. Banyak data yang memang sekarang ini memang metode ujian yang jadi murah ya dengan non-destructive test ini, file driving analyzer. Ini semua pengujian tiang. Nah, untuk pengujian di tanah ya, prinsipnya kalau standar boring dan SPT sondir itu basic banget dan cukup dengan itu biasanya dengan metode langsung di tanah ini. Tapi memang beberapa karena memang sifat tanahnya ekspansif atau memang karena potensi likuifaksi ya makanya sering juga digunakan metode geofisika di dalam pengujian tanah. Di antaranya yang paling sering kami layani itu di antaranya adalah seismic refraksi atau MASW disebutnya. Jadi untuk dapat gambaran kekerasan tanah di satu area itu kelihatan 3 dimensi tuh. Nanti kalau misalnya kekerasannya di satu titik itu dia tinggi, titik lagi itu rendah, itu akan tergambar dengan metode geofisika ini. Jadi kalau kita boring itu kan kita tahu tanah keras dengan pasti ya, kita sondir misalnya. Nah, cuma titik itu saja. Tapi kalau dengan metode MASW tadi, kita bisa dapat satu area itu keseluruhannya, bagaimana profil kekerasannya itu kedalaman berapa di setiap titik yang lain itu kelihatan keseluruhannya. Jadi kalau kita mau naruh struktur atau fondasi, kita bisa antisipasi namanya settlement yang tidak apa yang kita ingin hindari gitu ya, diferensial settlement disebutnya gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya semua pengujian kita balik ke sini lagi di tes. Jadi alat uji itu prinsipnya untuk struktur itu kita harus periksa geometri, lalu kita periksa properties. Properties itu ada properti struktur atas itu ada beton dan baja itu alat tesnya sendiri, ada tanah, ada fondasi tadi juga ada tanah. Nah, kita akan sekarang masuk ke bagaimana sih loading test, apa gunanya, kenapa, dan bagaimana alatnya seperti apa gitu ya. Nah, saya akan coba buka di sini. Nah, loading test. Kenapa sih orang loading test? Untuk apa? Biayanya kan mahal ya. Loading test itu kita tujuannya untuk mengukur respon aktual dari struktur. Kalau kita memberikan respon aktual itu artinya kita betul-betul kasih beban dia, misalnya kalau di lantai itu kita kasih dengan air yang kita memang udah kondisikan misalnya, atau pasir yang udah kita timbang gitu. Nah, kita kasih berat itu di misalnya baloknya, di atas balok itu kita kasih tuh tumpuk. Kita udah tahu tuh rencananya itu balok itu per square meter itu berapa sih dia mampu menahan berapa kilogram gaya dia bisa menahan. Nah, kita cek itu sampai 70% biasanya itu. Kita cek, tapi kita kasih bertahap. Nah, ketika kita memberikan beban itu, kita udah pasang nih buat sensor untuk membaca renggangan, tegangan misalnya, atau landutan, atau dua-duanya. Itu secara statik ya. Nah, itu betul-betul artinya kita betul-betul tahu struktur itu perilaku berdasarkan beban yang statik tadi yang kita kasih. Nah, data itu digunakan untuk mengurangi ketidakpastian karena kondisi S-build tidak dapat dianalisis melalui pengujian non-destruktif. Misal, kenapa terjadi ketidakpastian itu? Kita memodelkan struktur dengan data geometri tadi, data pengujian non-destruktif test tadi, itu tetap ada ketidakpastian. Misal contoh retak-retaknya bangunan tadi, retak-retaknya kan tidak tergambarkan di model kita.
misalnya ada retak di mana gitu. Itu tidak pastian seperti itu akan terjawab dengan kita loading test. Nah, itu salah satu kenapa loading test. Dan loading test ini digunakan untuk dibandingkan dengan model atau digunakan untuk namanya itu finite element model updating. Untuk mentuning, mengkalibrasi atau memvalidasi model awal kita. Apa artinya? Model finite element yang kita gunakan untuk analisis itu menjadi digital twin atau kembar digital. Jadi kita punya bangunan gedung nih di komputer kita, itu secara geometri, secara properties materialnya sama, juga secara perilaku strukturnya sama nanti. Kalau kita lakukan proses namanya finite element model updating atau validasi model finite element. Nah, hasilnya loading test dengan finite element model updating itu sangat menarik karena kita bisa mendeteksi kerusakan secara otomatis dan juga kita bisa menghitung load rating jembatan dengan critical load rating location. Itu sebutnya gini. Jadi kita akan tahu kapasitas aktual strukturnya. Sebenarnya berapa dengan kita validasi model finite element. Kita tahu kapasitas aktualnya berapa sebenarnya. Dan damage kerusakan itu potensi-potensi di mana aja gitu. Dengan kita melakukan finite element model updating. Nah, ini gambaran loading test. Nah, loading test sendiri itu tidak hanya statik, ada juga dinamik. Dinamik itu, statik itu kita membaca respon statik dengan tegangan-tegangan, defleksi gitu ya. Kalau dinamik itu kita membaca dengan getaran atau respon dinamik struktur. Yang kita peroleh itu nanti ada frekuensi alami struktur, mode shape, damping rasionya struktur. Kalau saya yakin ada di Unika belajar misal software seperti ETAPS atau SAP 2000 atau apalah software yang digunakan di kampus, setiap struktur itu kan punya mode shape, beberapa mode. Masing-masing mode tuh ada frekuensi pribadinya. Nah, ketika kita lakukan loading test, kita pun dapatkan nilai seperti itu, sama. Seperti ada berapa mode, ada berapa frekuensi pribadi, gitu. Nah, ini alat-alatnya. Contoh yang paling kecil ini impact hammer. Ini cocok buat struktur kecil. Ada shaker. Shaker ini dia bisa diatur, dia menggetarkan dari frekuensi 0 sampai 0 Hz, maksudnya 0,1 Hz sampai 15 Hz misalnya, nanti naik lagi ke atas gitu. Nanti kita bisa tahu tuh ngecek frekuensi pribadinya di beberapa yang keluar gitu ya, frekuensinya yang keluar. Terus juga ada metode, karena ini dinamik ya, ada juga beban dijatuhkan ke bawah, bebannya udah dihitung. Kalau di jembatan truk yang biasanya diturunkan ke bawah. Dan tapi kalau misalnya di gedung biasanya kita tuh menumbuk ada satu, dia kayak prinsip kayak di hammer gitu, tapi kita pakai kayak plat di bawahnya itu ada sensor dynamic force yang untuk kita memberikan hentakan ke struktur, dan ketika itu juga dibaca responnya dengan accelerometer. Nah, ini salah satu metodenya, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur. Jadi ada pengukuran impact, alat ukur impact sambil kita impact ke struktur. Nah, ada accelerometer membaca respon. Kita lihat di sini ada grafiknya. Jadi shock input, accelerometer respon. Nah, ini alat untuk eksperimental model testing. Namanya eksperimental model testing. Ini metode uji dinamik yang pertama. Karena ada juga metode uji dinamik yang kedua, gitu. Yang kedua adalah disebut dengan operational model testing atau operational model analysis. Kalau tadi di eksperimental itu ada proses memberikan impact, maka di OMA ini kita tidak ada impact, kita cuma membaca respon. Kita cuma masang accelerometer atau membaca dari kamera, lalu kita nanti merekam getaran tersebut dan diolah dengan software gitu. Nah, ini lebih canggih lagi. Ini adalah metode yang paling advance dalam dynamic loading test. Karena memang kita hanya membaca beban-beban output dari dinamik struktur tadi. Outputnya itu dalam artian misal dari beban angin yang sebenarnya, beban kendaraan yang lewat, atau misalnya kalau di gedung itu orang-orang yang memakai bangunan tadi itu kan bergerak gitu ya. Itu seperti apa sih dengan angin digabung dengan yang lain ya.
seperti apa. Nah, outputnya nanti hasil dari OMA dan eksperimental itu sama. Hasilnya adalah mode shape-nya, dampingnya, frekuensi pribadinya. Itu akan keluar nanti dari alat gitu ya. Contoh alatnya seperti ini, ada accelerometer. Nanti kalau metode OMA ini memang accelerometernya harus banyak kalau pakai akselero, atau accelerometernya harus di roofing, dipindah-pindah dari titik ke titik yang lain gitu. Nanti datanya itu direkam di komputer, lalu diolah dengan software khusus, namanya post processing software, model parameter ekstraktor, nanti akan keluar tuh mode shape-nya, frekuensi pribadi, dan dampingnya. Nah, OMA, operational model analysis, juga bisa digunakan, bisa dilakukan juga dengan kamera high speed. Contoh ini kamera high speed untuk mendetek motion object dengan kecepatan tinggi, bisa ribuan ya. Contoh ini contoh saya coba run video ya. Ini wawasan buat adik-adik juga, bapak-bapak juga. Ini contoh aplikasi OMA di struktur pondasi di mesin gitu ya. Yang mau tanya silakan chat dulu, boleh. Bagusnya saya sampaikan semua dulu. Nah, ini digunakan, jadi kamera high speed ini memang digunakan untuk aplikasi operational model testing atau analisis di semua struktur. Oke, saya next ya. Ini juga contoh. Nah, di mesin ya, nanti juga ada struktur lain selain ini. Jadi nggak cuma gambar, cuma ada nilainya juga nanti keluar dengan kamera ini. Tapi yang menarik adalah kita selain dapatkan nilainya, itu bentuk visualnya kelihatan 3 dimensi, bergerak-gerak begitu. Kita lebih enak sebagai engineer menganalisisnya dengan adanya visual dari struktur yang kita analisa gitu. Nah, ini contoh saya next itu berupa struktur ya. Ini ada struktur jembatan ya. Kabel kabel stay bridge. Ini karena nyawanya kabel ini dari jembatan ini, nyawanya kabel ini, makanya dia betul-betul dijaga, dites gitu. Ini contohnya. Ini kalau nanti setelah ini agak mati, laptop saya mungkin karena besar sekali ininya videonya. Oke. Outputnya sama. Kita dapat mode shape-nya, dampingnya, frekuensi pribadinya dapat. Nah, ini juga sama, struktur jembatan. Saya percepat aja ya. Intinya begitu tadi. Oke, ini contoh data static loading test ya. Nah, di jembatan atau di gedung pun sama sebenarnya. Ini ada contoh ketika kita loading test jembatan. Jadi ada data statik, kita buat adik-adik yang tahu ya, karena ini jembatannya baja. Ini kebetulan jembatan kereta api, jadi kita cuma ada 2 tahap, kosong dan 70%. Jadi ada suhu kita baca, karena memang pembacaan sensor dipengaruhi suhu juga, makanya kita suhu di lapangan kita baca juga. Desainnya berapa tuh? Desainnya 4,47, lapangannya berapa, kita bandingkan seperti ini. Ini contoh pengolahan data dari loading test. Kalau ini metode yang konvensional sebenarnya, karena kita membandingkan saja berapa persen perbedaannya gitu. Nanti ada adjustment engineering. Nah, yang tadi saya cerita, finite element model updating, dia betul-betul deteksi kerusakan dia bisa gitu. Ya, pakai sensor seperti ini yang digunakan.
Nah, ini elemen model updating. Ini saya sampaikan sekalian juga ya. Ini elemen itu memang tool yang sangat powerful sekarang ini karena komputasional dan digunakan luas dalam assessment juga. Ini adalah tool wajib yang digunakan. Biasanya kalau untuk gedung biasanya ETABS yang dipakai, kalau jembatan misalnya pakai SAP 2000, dan ada software-software yang lebih per elemen seperti ANSYS gitu ya. Nah itu digunakan untuk prediksi, digunakan untuk mengolah data tadi, data uji lapangan tadi, baik itu data dari geometri, data properties dari material baja dan beton, file tanah gitu semua dimasukin ke sini. Lalu data loading test juga dimasukin ke sini, dianalisis di sini. Nah, ini elemen tadi itu dengan data geometri dan NDT saja dia tidak menggambarkan perilaku yang sebenarnya. Nah, ini adalah satu gambaran, ada satu contoh ya, ada paper dari Brojon dan Sia, Desi dan Ren 2005, Brojon dan Sia tahun 2000. Ini kebetulan paper saya jembatan ya, yang saya rujuk, tapi ini strukturnya sama lah semua struktur. Ini ada simpangan sampai 40% kalau di kabel stay bridge itu. Tapi kalau misal di steel arc bridge itu sampai 20% tuh. Beda perilaku statik dan dinamik struktur itu dari model kita dengan aktual yang di struktur yang kita ukur dengan sensor ya. Tadi saya sudah tunjukkan sensor yang digunakan ya. Nah, dalam rangka kita analisis yang tepat, tergantung tujuannya ya. Kalau kita mau akurat, maka kita perlu namanya validasi menjadi elemen model. Nah, dalam hal ini kita perlu kenalkan juga nih namanya NAFEMS, International Association for Engineering Modeling Analysis and Simulation Community. Ini memang kumpulan orang yang terkait dengan simulasi dan modeling di seluruh dunia. Mereka punya organisasi dan di sini mereka banyak bahas tentang pengembangan unit elemen itu biar lebih akurat gitu. Di sini juga ada papernya, Focus on Confidence in Result, How to Build the Credibility of Engineering Simulation. Dan di sini salah satunya intinya adalah bagaimana kita punya model simulasi yang real, yang betul-betul sesuai dengan aktual. Kalau pengembangan produk misalnya, kebetulan juga ada code ya, code misalnya di NASA itu ada code-nya memang. Ini kalau ada yang memang ingin kerja di luar negeri yang memang lebih spesifik ya, ini nilai dari kemampuan unit elemen model updating ini sangat mahal. Kalau dilihat di lowongan di luar negeri itu kerja di NASA, kerja di Boeing yang memang civil engineering yang memang spesifik itu biasa mereka sangat excited dengan kemampuan finite elemen model updating ini. Intinya, verifikasi dan validasi model finite elemen itu dengan data uji statik dan dinamik itu sangat penting untuk kita mendapatkan model analisis dengan yang akurat gitu. Jadi alurnya begini flowchart-nya. Jadi dari mulai pertama kita bikin kita punya SBL drawing atau kita tadi punya data geometri dan data properties material yang dari bangunan kita modelkanlah dengan software yang software finite elemen. Setelah itu kita lakukan pengujian lapangan. Nah, pengujian lapangan ada modal testing dan static testing. Nah, pertanyaannya adalah kita naruh sensor di mana sih gitu? Saya memberikan eksitasi ke jembatan ini di mana, sensornya di mana, sehingga betul-betul hasil ujinya tuh oke gitu. Nah, itu adalah namanya sensor selection. Jadi ada tool namanya FEM tools. Seperti ini software yang di Belgia penciptanya, yang fungsinya adalah menggait titik sensor sesuai jumlah yang kita punya, di mana dia harus kita taruh. Dari sana kita nanti melakukan pengujian gitu. Dan itu artinya kita menaruh sensor itu di tempat yang bergerak atau tempat yang kritis, yang paling kritis gitu. Bisa dengan metode paling kritis dalam artiannya paling besar displacement-nya. Ada beberapa teori, ada 5 teori di situ. Di situ di FEM Tools ini dia punya algoritma untuk itu. Kita tinggal milih lalu dia nanti taruh di dalam model tadi yang kita udah punya tadi. Jadi FEM Tools ini dia memang add-on-nya model finite element dari kayak ANSYS gitu, ANSYS atau SAP 2000 atau Abacus atau misal Nastran. Nanti dia akan men-guide di dalam model kita tuh titik-titiknya. Tinggal kita nanti melakukan pengujian di titik-titik itu,
lalu kita rekam hasil uji kita, lalu kita bawa ke lab. Bawa ke lab, masukkan ke model awal dengan melalui FEMTool tadi, ada namanya FEMTools Model Updating. Dari situ nanti akan dihasilkan, dia akan mengkalibrasi model awal kita. Nah, gambarannya begini, sebagai FEMTool tadi. Jadi untuk pembelian sensor, posisi sensor bisa dengan metode 5 metode ini. Ini agak advance memang ya. Lalu nanti si FEMTool nanti akan akan memasukkan testing data kita ke model awal ini dan nanti mengubah parameter-parameter di model awal agar dia sesuai hasil data uji lapangan gitu. Intinya itu. Jadi dia memaksa perubahan di parameter-parameter model finite element kita agar sesuai dengan hasil uji lapangan. Sehingga outputnya nanti bisa digunakan untuk digital twin, bisa digunakan untuk structural health monitoring, bisa untuk material identification, bisa untuk damage detection, bisa untuk mengetahui kapasitas struktur yang sebenarnya gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah ini, jadi model awal pre-test analysis untuk mengetahui tempat sensor diletakkan di mana, ukur, lalu masukkan lagi ke FEMTool akan mengubah model awal. Sehingga terjadilah namanya finite element model updating. Nah, ini yang digunakan untuk analisis nanti. Nah, dan untuk untuk damage detection, untuk tadi saya bilang juga sensor itu digunakan untuk damage detection, juga untuk monitoring. Sensor tadi bisa digunakan permanen. Ini salah satu algoritmanya bagaimana kita memanfaatkan data sensor tadi untuk membangun namanya artificial intelligence. Nah, manfaat model updating itu adalah untuk mendapatkan informasi kapasitas struktur secara akurat karena modelnya sudah dikalibrasi dengan data uji lapangan, uji loading test, untuk mengetahui kondisi kesehatan struktur secara prediktif, kerusakan, apakah ada kerusakan, lokasi rusaknya di mana, untuk mengetahui tingkat kerusakannya seperti apa, juga digunakan untuk fatigue analysis, untuk mengetahui tingkat kerusakan. Ini juga ada guidance-nya di NAVEMS tadi, gimana mengetahui fatigue dari struktur dengan finite element model updating. Dan guna yang lain ya, termasuk material identification, equivalent property identification, ini banyak sekali manfaatnya. Nah, dan ini juga finite element model updating itu udah ada code-nya dari panduan teknisnya dari kebetulan Indonesia itu punya code-nya dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga Pusat gitu. Ini ada dokumennya di sini. Oke. Mungkin dari saya kalau secara menilai bangunan existing sudah cukup ya yang saya sampaikan. Kalau ini topik terkait monitoring bangunannya. Saya rasa sebelum ke sini adik-adik dulu kalau ada yang mau tanya silahkan. Nanti terlalu banyak nanti exploded jadi malah bingung gitu. Silakan Pak Yohanes, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Jul. Memang sangat banyak yang bisa ditanyakan Pak ya. Jadi mungkin saya mulai dulu dari adik-adik mahasiswa yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau? Saya kasih kesempatan 2 orang yang mau bertanya dulu untuk sesi pertama, untuk sesi alat tes ya Pak ya. Alat tes. Siapa yang mau? Ada? Apakah ada? Halo? Tidak ada ya? Oke Pak, saya rasa lanjut aja Pak, kalau memang nggak ada Pak. Biar kita nanti sekalian aja, mungkin di akhir aja nanti Pak pertanyaannya digabung. Oke. Jadi bangunan tadi setelah kita nilai, kita tahu yang tidak masuk ya, tidak masuk standar ya, kapasitas strukturnya kurang gitu. Nah, di situ kita perkuat, biasanya dengan berbagai metode tergantung budget dan kondisi. Nah, karena sangat pentingnya, maka di beberapa bangunan itu dipasang sensor gitu. Nah, sensor itu gunanya untuk nanti identifikasi warning atau alarm, sehingga misalkan contoh ada proses konstruksi, jadi dia terkontrol dengan data yang
termonitoring secara terus-menerus gitu. Intinya itu. Ada yang memang pada pasar konstruksi dipasang sensor untuk melihat, wah ketika saya membangun pondasi di sini, bangunan sebelah itu bergerak nggak gitu, tambah bergerak miring atau misalnya bagaimana dengan proses konstruksi itu berefek nggak gitu. Atau misalnya ketika kita perkuat, setelah kita perkuat nanti ada pergerakan seperti apa. Nah itu sensor-sensornya gunanya seperti itu. Nah dalam monitoring kesehatan struktur, ada kategori-kategorinya dalam sensor itu. Ada yang digunakan sensor untuk membaca respon dari bencana atau disaster response. Ada sensor yang digunakan untuk monitoring real time perilaku struktur dan manajemen keamanan struktur tadi. Ada sensor yang memang untuk mengecek kondisi struktur untuk jangka waktu perspektif jangka panjang. Ada juga sensor yang keempat dipasang pada masa fase konstruksi, ditanam di dalam beton misalnya. Nah ini contoh-contoh sensornya untuk respon disaster, misalnya kata gempa, misalnya ada strong motion recorder, angin yang kencang sekali, ada wind speed dan wind direction, ada angin yang dibaca kecepatan anginnya, arahnya. Juga ada banjir misalnya, nama jembatan misalnya itu ada di atas sungai, kita bisa baca tuh banjir berapa debitnya, seberapa lama, cepatnya, arusnya berapa. Nah ini sensor-sensor yang digunakan untuk membaca perilaku struktur, ada yang terkait geometri struktur, terkait respon dinamik struktur, elemen struktur, dan juga terkait kalau ini kebetulan di jembatan ya, beban yang lewat. Dan yang ini adalah sensor digunakan untuk ngecek kondisi struktur untuk periode yang panjang atau lama, kayak scoringnya seperti apa, perubahan sudut kemiringannya, misalnya tiang itu miring atau turun, dan ini sensor yang dipasang pada fase konstruksi, misalnya untuk melihat curing, kematangan beton, dari temperaturnya, dari regangannya. Nah, semuanya nanti diklasifikasi, dimonitor, dikonekkan dengan elektronik, datanya dikirim, ada servernya, lalu dimonitoring lah secara real time untuk jangka waktu yang lama, secara terus-menerus. Kalau ada sesuatu yang dibaca, dibandingkanlah dengan standar izin-izinnya, yang kita nanti bisa jadi early warning buat kita. Biasanya pada fase konstruksi itu ada perubahan-perubahan atau kematangan yang dibaca atau perubahan terhadap struktur yang kita awasi. Atau memang setelah konstruksi itu ada izinnya. Atau kalau misalnya digunakan dengan namanya finite element model updating tadi, itu nanti di servernya itu, di server ini ada server, nanti ditaruh finite element software dan juga FEM tool-nya, nanti dia akan melakukan update model terus-menerus sehingga kita bisa gunakan untuk deteksi kerusakan real time, terus-menerus kerusakannya terdeteksi. Nah, contoh ini, memang di gedung ini kita lagi approach itu Sinarmas mau pasang, jarang dipasang di gedung yang serius-serius begini, banyak kan memang jembatan, tapi gedung-gedung khusus dipasang sih, kayak Kota Tua gitu ya. Terus beberapa gedung dipasang monitoring seperti ini. Kebanyakan tapi proyeknya di jembatan, di bendungan gitu ya. Nah, seperti misalnya gempa gitu. Karena kita punya alat ukur gempa di gedung kita bisa tahu tuh gempa itu sendiri ke gedung kita tuh efeknya berapa sih gitu. Kalau kemarin gempa itu misalnya di Jawa Barat, pusatnya, tempat kita tuh berapa di struktur kita yang dirasakan, sehingga kita bisa mengkoreksi itu apa yang menganalisis nanti dari kita mengetahui inputannya yang kita baca tadi dari alat ukur yang kita pasang gitu. Nah, setiap sensor-sensor itu ada nilai batas izin atau threshold-nya, sehingga nanti kita lihat masuk izin nggak. Kalau lewat izin berarti kita harus betul cek ke lapangan gitu. Nah, kalau namanya monitoring struktur tadi dengan metode yang advance gitu bisa sekalian ini seperti dokter, bisa deteksi kerusakan di jembatan itu atau di struktur tadi terus menerus dengan adanya data sensor tadi yang dianalisis gitu. Dan kami terus terang sangat concern ke sini karena memang jarang yang expert di sini. Kami mengembangkan memang training
training trainer nih sih, simulator untuk belajar tentang predictive maintenance, prediksi kerusakan di struktur gitu. Ini kebetulan contoh nih lagi digunakan untuk ngecek dengan metode tes. Jadi kita punya model, kita udah bikin finite element modelnya, kita lakukan eksperimental model test, lalu dianalisis, di update model finite element awal itu untuk deteksi kerusakan di struktur. Ini kita punya paket ini untuk universitas-universitas ya. Memang lagi proses TKDN sih, TKDN-nya belum tapi. Ini untuk belajar mengembangkan model eksperimental dan investigasi karakteristik dinamik struktur. Baik itu struktur sebenarnya nggak cuma jembatan sih, cuma bentuknya aja jembatan. Terus investigasi dinamik karakteristik jembatan atau karakteristik struktur terhadap kekuatan, mengenalkan studi forensik berdasarkan data vibrasi. Ini digunakan untuk pembelajaran material untuk prediksi kerusakan struktur. Oke. Saya rasa udah sih Pak Yohanes untuk paparan saya terkait struktur ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Jul. Jadi saya sebenarnya banyak sekali belajar Pak. Jadi ada hal-hal yang memang dari dulu memang nggak pernah saya pelajari di bangku kuliah. Baru sekarang saya lihat memang karena saya rasa teknologi sekarang itu Pak berkembang terus Pak ya. Sampai sekarang jujur aja ada alat-alat yang memang bisa dinilai dari suara ultrasonik, kemudian bisa dinilai dari cahaya, kemudian bisa dinilai dari scan Pak ya, scan kayak semacam X-ray gitu Pak. Jadi kemarin memang saya ada perdebatan Pak ya di grup Haki mengenai tentang gempa Cianjur Pak. Dari Pak Testudu sendiri, apakah ada alat sensor atau alat mitigasi gempa yang memang kita bisa deteksi gempa itu kira-kira akan datang beberapa saat kemudian Pak? Itu pertanyaan dari saya dulu Pak. Kira-kira gimana Pak? Nggak deteksi untuk prediksi gempa nggak ada Pak. Cuma alat deteksi gempa itu yang kebetulan saya terus terang tidak pasang di gedung sendiri, nggak ada. Tapi alat untuk mendeteksi akan datang gempa emang nggak ada. Tapi alat mendeteksi gempa itu berapa, itu yang ada cuma. Kalau kebetulan kami biasanya jual ke klien aja, nggak ada kita deteksi sendiri di gedung kita gitu. Untuk kemarin tuh gempa yang di Cianjur itu alat milik klien tapi ya dia bisa mengetahui aktual di bagian dia aja di tempat dia gitu. Kalau yang dibuka kan yang punya pemerintah ya, BMKG ya. Emang mestinya emang kampus itu Pak yang begitu tuh, yang punya investasi ke situ tuh. Kalau kami serang cuma jual alat aja kalau yang itu. Kalau yang kami punya jasa-jasanya tuh testing tadi semua ada tuh sampai ke yang barusan saya paparkan semua ada. Kalau gempa itu memang agak ini ya, kayaknya juga di dunia nggak ada tuh alat deteksi untuk prediksi gempa kapan datang, nggak ada tuh. Tuhan karena yang punya. Karena memang itu dia Pak ya, karena itu sudah dikatakan alat yang sangat dibutuhkan dan urgent Pak gitu, karena melihat. Jadi kalau orang gempa Pak ya, orang yang memang dia ilmunya di situ, dia menyatakan sebelum gempa besar itu datang, maka akan ada gempa-gempa kecil. Maka karena itu tuh alat-alat yang kayak tadi saya sampaikan di awal tadi, sobat saya buka itu ada seismik itu ya, itu berguna untuk prediksi early warning system di gedung, karena dia gempa kecil juga, dia udah udah warning kita, ini strong motion recorder ini Pak nih. Jadi dia gunanya untuk early warning ketika, kebetulan kami pernah rancang di Basarnas, cuma proyeknya nggak jadi sih. Jadi kita pasang seismik itu di tanah di depan sama akselero di gedung, terus ada ininya, ada pengolahan sinyalnya,
terkait dengan alarmnya berapa, terus nanti terhubung dengan dengan lift, dengan firefighting. Jika terjadi itu lift mati, orang dikasih halo-halo untuk turun lambat-lambat gitu. Nah, itu dengan data ini, dengan data sensor ini. Karena gempa besar itu dimulai dari gempa-gempa kecil gitu. Makanya memang sekarang dengan ada gempa ini, alat-alat seperti ini mulai dikonsumsi oleh owner-owner konstruksi, Pak. Kami lagi ada beberapa rancangan sekarang yang lagi proses ya di klien, karena mereka juga care terhadap pengguna bangunan yang memang ribuan ya, dengan gedung tinggi itu ribuan, Pak. Jadi kita provide early warning system gempa, tapi bukan deteksi gempa datang kapan gitu ya, tapi gempa kecil itu kalau dia udah punya tuh algoritmanya, dia akan datang berkali-kali gitu ya, jadi dia udah mulai berikan alarm ke owner gitu. Oke Pak, ada yang mau bertanya? Saya buka sesi pertanyaan ya untuk para peserta semuanya. Untuk Pak Saim, kira-kira ada yang bertanyakan Pak? Baik, izin Pak Yohanes. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Zulkifli. Siap Pak. Ya, presentasi materi yang cukup bagus Pak. Kami beruntung dapat materi ini, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dapat menjadi motivasi Pak ya untuk ke depan. Ini ada pertanyaan saya sih Pak Zulkifli. Iya Pak Sam. Dari pengalaman yang Testindo dan Bapak lakukan, ini kan ada static load dan dynamic load. Kadang di rencana dan spesifikasi mesti ada contoh di pondasi Pak, misalnya uji loading ya Pak ya. Jadi mesti ada satu static loading, uji pembebanan yang konvensional, lalu diizinkan beberapa yang PDA yang dynamic. Berarti dengan demikian ada keraguan nih, kira-kira dynamic dengan static ini. Kira-kira menurut pengalaman orang Bapak, kira-kira seperti apa sih akurasi dari kedua alat uji itu Pak? Kira-kira kenapa sebagian masih ragu? Pengujian mesti ada yang static load Pak, yang buat candi kita di satu tempat misalnya. Kira-kira seperti apa Pak akurasinya menurut pengalaman orang Bapak? Makasih Pak. Iya nih Pak Sam. Terus terang kalau di kami memang dalam pengujian lapangan ini ya memang kami belum pernah nih bandingkan ya. Cuma bagi gambaran aja buat kita ya, kalau namanya PDA kan itu metode non-destruktif ya. Kalau static load itu kan metode langsung ya. Ya kalau saya sebagai orang pengujian ya mengatakan ya saya lebih refer ke kalau ada duit ya static load itu lebih saya yakini gitu, asal alatnya sensor digunakan terkalibrasi, sistemnya terkalibrasi juga, bebannya sesuai beban rencana naiknya, maksudnya sesuai dengan ini tahapannya, terus juga totalnya gitu, dan waktunya tuh sesuai standar gitu. Saya lebih, jadi kayak kita begini melihatnya, satu metode langsung, satu metode tidak langsung, itu jauh berbeda dengan sebenarnya. Kalau metode antara, maksudnya tingkat keyakinan kita sebagai orang pengujian tuh, kami metode langsung itulah kalau memang bisa gitu kan. Tapi kalau bedanya berapa saya belum pernah riset Pak. Jadi kalau misalnya bicara confidence mana, saya lebih confident metode langsung. Tapi karena tidak bisa selalu dilakukan, maka tidak dilakukan terus-menerus gitu. Makanya cuma kadang-kadang PDA aja dipegang. Tapi kalau ada dana ya saya statik, nggak apa-apa statik aja gitu. Statik itu dengan sensor, dengan load cell, dengan FVDT gitu ya. Itu udah, asal alatnya benar ya, itu udah metode langsung kan Pak. Ya, tapi yang static load itu mahal kali, Pak. Betul. Betul. Makanya ada PDA kan, Pak. Tapi metode itu tidak langsung. Jadi kalau misalnya berantem nih, Bapak ke hukum, yang diminta oleh hukum itu metode langsung.
Dari paparan Bapak tadi, saya ada lihat Pak, jembatan ada yang Bapak lakukan uji static load, ada yang dynamic load. Nggak pernah dibandingin Pak, yang uji kapasitas jembatan yang tadi, sesuai dengan presentasi Bapak tadi Pak Zulkifli. Kita ketika statik itu sebenarnya ngecek respon dari sensor ya, dari sensor misalnya strain gauge, lendutan gitu ya, itu dilihat secara kesatuan Pak gitu. Sebagai satu kesatuan memang saya dan kawan-kawan ini bisa lakukan itu, tapi kita belum lakukan ya. Kita cek dengan update dengan model finite element dengan data. Jadi kalau kita mau hitung kapasitas struktur ya, yang sekarang ini di Indonesia itu di struktur itu dia cuma bandingkan kebanyakan. Karena proyek itu seperti itu ya, Pak, ya sampai situ aja baru. Tapi memang bisa dilakukan seperti itu, bisa dicek nanti. Memang bisa, tapi kami belum lakukan terus terang. Dari statik itu kapasitasnya berapa, dari dinamik kapasitasnya berapa, dengan kita lakukan validasi di modelnya. Itu bisa dilakukan memang Pak, tapi saya belum bisa jawab sekarang, karena belum lakukan. Sibuk dari duit Pak. Siap Pak, siap. Tapi kalau berkenan ke depan informasi itu sangat berguna sekali Pak, karena kita kadang kan meyakinkan owner ini ngeri-ngeri sedap tuh Pak. Dia mau semurah mungkin, tapi dia mau pengujian yang seakurat mungkin, tapi biaya yang sekecil mungkin itu Pak. Iya, ini mestinya memang universitas Pak. Kalau kami terus terang aja dari waktu ke waktu orangnya kita nggak cukup. Kayak hari ini saya habis orang Pak, karena ke lapangan gitu ya. Nggak sempat tuh Pak, yang proyek laporannya belum selesai. Apalagi mau mendingin itu dibayar klien kan, jadi nggak dikerjain sama kita. Saya beberapa kali diminta Pak, Profesor Romal Suendrovic masukin paper. Nggak sempat Pak kami di swasta ini memang. Siap Pak, siap. Makasih Pak, makasih. Berarti nanti habis ini Pak, nanti kita bisa bikin perjanjian kerjasama lah Pak, Testindo dengan mahasiswa teknik sipil Unika, biar nanti ya Pak bilang tadi kan kampus, Pak bilang kan berarti harus ada ini juga Pak, tindak lanjut juga apa yang Bapak bilang tadi, tidak ada orang gitu Pak ya. Saja sih. Kita masih siap ya Pak Yohanes ya? Siap kali nih Pak. Ini makanya Testindo dari dulu sebenarnya diminta untuk kerjasama gitu kan. Makanya kalau bisa mungkin tahun depan kita mulai bisa mulai jajaki apa saja yang bisa kita buat kerjasama. Karena ini kan banyak mahasiswa yang mau KP, mau kerja praktek, mau skripsian, mau penelitian. Ya mungkin Testindo bisa fasilitasi ya kan. Juga bisa gunakan alat-alatnya, karena untuk di Medan sendiri Pak ya, Pak Jul, untuk alat untuk barscan itu, untuk SLF itu sangat langka Pak. Gitu. Jadi kita ambil alat itu dari Bandung, dari Jakarta, gitu. Mungkin nanti Pak Jul bisa menjadi inisiator gitu, supaya Unika Santo Thomas menjadi partner yang baik untuk dalam bidang akademiknya gitu, rasa Pak. Kira-kira gimana Pak Jul? Iya, senyum bisa, aja Pak Jul. Bisa Pak Yohanes, siap support. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada adik-adik ini? Adik-adik ini kenapa ya? Kenapa nggak mau bertanya? Kadang-kadang ada di mahasiswa itu dia ngelihatnya tuh kadang-kadang online itu begitu Pak, online itu. Mereka kan sambil yang lain kan. Padahal yang saya sampaikan ini intisari pelajaran dia ini dia nggak paham kadang-kadang kan. Iya. Ini bukan hanya pelajaran Pak, tapi ada peluang bekerja Pak, peluang proyek Pak nanti Pak. Mereka nggak paham itu kadang-kadang, makanya mereka tidak perhatikan. Padahal kalau kita yang udah berdarah-darah belajar ya, waduh ini benar-benar yang saya ajarkan ini nggak saya ajarkan ke yang lain. Iya. Yang saya tahu gini Pak, mungkin Bapak bisa buka sedikit harga gitu kan Pak, nanti biar orang iya ya benar-benar menguntungkan ya gitu. Ya kalau saya cerita ya kayak saya nguji kayak gini, ternyata proyek saya hampir dengan analisis semua itu bisa 2 M-an biasanya. Kita ngerjakan jembatan-jembatan panjang ini. Nilai proyek kita. Dulu Medan itu kami baru aja selesai di Medan itu kemarin proyek jembatan kereta api di BH44 Binjai, asesmen jembatan kereta api itu. Terus habis itu kita ngawasin, sekarang perkuatan, akhir tahun ini selesai perkuatan. Jadi kita tuh dari mulai geometri tes, dari mulai NDT,
cek hidrologinya juga, terus filenya juga kita cek, kita evaluasi, kita analisis, habis itu kita resepkan perkuatan-perkuatan dari mulai hidrologi, file sama strukturnya. Sekarang udah diperkuat, kita ngawasin gitu. Di Medan terus juga jembatan yang ke bandara itu, yang struktur kereta yang ke bandara itu kan ada yang modelnya memang simple, ada yang memang continuous ya. Nah itu juga kita pernah nguji di situ juga. Dulu si Pak Josia dulu yang nguji juga, kita juga nguji di situ. Ya, memang ini sebenarnya peluangnya memang besar, banyak sekali. Dan kalau saya sih ngeliat kalau bisa, kalau Unika mau maju ke depan di lain yang lain ya, sisi seperti ini ya, mungkin bisa investasi alat-alat itu. Dari situ tuh cuma basic awal jual-jual alat Pak, tapi memang kesini memang kita juga konsultan, memang kita juga melakukan asesmen gitu dan menyewakan alat-alat ini gitu. Siap Pak. Oke, ada yang mau bertanya kepada mahasiswa kami? Silakan. Ada? David Betuara coba dulu. Ada mau bertanyakan? Silakan, David. Bisa Pak. Ya, Saya lebih ke sini sih Pak. Apa namanya? Alur daripada pelaksanaannya itu Pak. Kalau masalah pelaksanaannya dari tahap ke tahap sih, karena memang ini masih yang pertama ya Pak. Jadi masih agak terkejut sih, agak bingung gitu. Cuman saya lebih ke pelaksanaannya itu seperti ini Pak. Biasanya yang menganjurkan atau menyarankan untuk tes daripada kekuatan bangunan itu dari pemilik bangunan itu sendiri kah, atau yang memberi izin kah, atau dari yang mau mengetes bangunan itu? Lebih ke situ sih Pak, saya agak bertanya sedikit. Iya nih, kasih David. Ini pertanyaan salesman ini Pak. Salesman. Iya, emang saya kalau salesman nanya gitu ya Bang. Pak, saya nih kenapa Pak? Jadi gini David, kalau bangunan itu pertama regulasi itu ya, ada namanya layak fungsi. Ya, layak fungsi itu dia kalau dari PP yang terbaru itu memang harus detail, dites juga. Jadi layak fungsi itu sertifikasi. Bangunan itu kalau dia ada berumur 10 tahun, itu kalau yang lama-lama itu dia wajib tuh. Sekarang yang terbaru ini mungkin udah sampai Medan sekarang. Kalau dulu sih awalnya Jakarta tuh berkembang sampai Sumatera sana. Itu setiap bangunan yang dulunya cuma diwajibkan IMB aja, sekarang udah ganti nama juga, itu izin mendirikan bangunan. Sekarang bangunan itu sendiri yang udah berdiri itu pemerintah wajibkan yang punya mensertifikasinya. Artinya apa? Pemerintah tuh menjamin kepada rakyatnya yang akan menggunakan bangunan itu tuh dia aman gitu. Itu paradigmanya ya. Jadi yang punya bangunan itu wajib tuh punya gambar detailnya, punya hasil kajian teknisnya. Itu nggak cuma struktur, ada juga mechanical, electrical, plumbingnya, ada arsitektur juga. Itu pertama alasannya kenapa. Yang kedua, bisa jadi orang ngetes itu karena bekas kebakaran. Bisa jadi karena perubahan fungsi bangunan. Bisa jadi karena visualnya yang tidak aman, itu kayak kemarin tuh ada gempa. Jadi orang tuh ragu gitu, ini masih aman nggak ditempatin. Bisa jadi juga hal-hal lain ya, kayak misalnya ya karena mungkin apa tuh bos-bos mau gunakan, bisa jadi juga karena bangunan tua gitu ya. Banyak sih reason orang itu. Kalau bisa disimpulkan sih, ada saya punya satu slide untuk itu. Kenapa orang uji gitu, kenapa orang evaluasi gitu. Ini karena ada retakan, ada melendut, ada kolom lantai miring, ada pecah, ada lepas, ada penurunan, ada bergetar, misalnya. Ini alasan-alasannya nih. Kira-kira menjawab pertanyaan David nih. Ada yang David? Jelas David kira-kira? Iya Pak, jelas Pak.
Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oke Pak, ini Pak kalau untuk yang kebakaran contohnya Pak, itu yang bisa kita ambil data, misalnya data layak atau tidak bangunan itu data apa saja Pak? Misalnya ini kan sudah yang Bapak tampilkan layar ini kan Pak ada ini ya, Pak terbakar, ada retakan, memerlukan dokumen SLF untuk beton menurun gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak ya? Terbakar seperti di masjid yang di Jakarta itu ya, memang pasti berubah mutu betonnya. Kadang-kadang beton ya prinsipnya sama sebenarnya sih Pak. Dari misalnya biasanya kami itu kalau nggak salah tuh di SG itu kita juga pernah share itu kalau berapa jam terbakarnya sekian suhunya maka ada penyusutan sekian gitu. Itu juga penting ya. Prinsipnya adalah data geometrinya, data propertiesnya gitu dicek Pak gitu setelah terbakar itu. Mutu betonnya dicek lagi. Nah kadang yang terbakar nggak ada gambar ya cek lagi semua dan cek juga tuh suhunya berapa gitu. Udah suhunya sampai berapa sih itu terbakarnya. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Jul. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada mahasiswa atau kepada